Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang business plan dari Gus Kuli. Next, di sini anggotanya yang pertama yaitu Ramadan Agung dengan NRP 094, yang kedua yaitu Jasmine Tiranisha dengan NRP 103, lalu Oken Liza dengan NRP 085, dan keempat ada Nabila Alia dengan NRP 011 dan juga Atifa Ari dengan NRP 012. Next. Di sini ada daftar isinya. Next. Nah, yang pertama yaitu eksekutif Sumeri, yang mana menjembatani celah keamanan transportasi anak di Surabaya. Yang pertama yaitu problem dengan rendahnya kepercayaan orang tua pada layanan ride hailing umum untuk anak di bawah umur. Yang kedua solution dengan platform aplikasi menggunakan sistem pengemudi tetap, verifikasi berlapis, dan pemantau real time. Ketiga market dengan target awal 30 pelanggan di Surabaya dengan proyeksi skala besar dalam 5 tahun. Dan yang keempat adalah finansial menggunakan modal awal sebesar 60 juta dengan tingkat pengembalian IRR sebesar 37,95%. Next. Di sini ada latar belakang, yaitu yang pertama, waktu orang tua yang terbatas, jam kerja tidak sesuai dengan jam berangkat dan pulang sekolah anak. Yang kedua yaitu resiko transportasi umum, dengan driver berganti-gantinya kurang pengawasan anak. Yang ketiga yaitu tidak ada tracking, layanan penjemputan belum menyediakan pelacakan lokasi secara real time. Dan yang terakhir yaitu perlu solusi aman dengan transportasi sekolah aman dan dapat dimantau orang tua. Next. Tujuan yang pertama yaitu merancang sistem mobilitas anak yang adaptif dengan mengintegrasikan fitur live GPS tracking. Yang kedua yaitu menyediakan alternatif layanan transportasi khusus anak di Kota Surabaya. Yang ketiga yaitu membangun ekosistem bisnis yang akurat. Next. Di sini ada target pasar dan segmentasi. Yang pertama untuk bagian primer, yang dituju adalah orang tua yang bekerja dengan anak usia TK, SMA yang memiliki keterbatasan waktu antar jemput. Yang kedua yaitu psikografis, keluarga yang mengutamakan keamanan dan transparansi di atas harga murah. Yang terakhir yaitu target awal, pilot project berbasis kemitraan dengan institusi pendidikan atau sekolah di Surabaya. Next. Strategi pemasarannya menggunakan 4P strategi. Yang pertama yaitu produk, layanan khusus anak dengan fitur keamanan tinggi. Yang kedua yaitu price, flat bulanan sekitar 300.000 per anak untuk prediksi biaya yang lebih baik bagi keluarga. Yang ketiga yaitu place, aplikasi mobile dan kemitraan strategis dengan sekolah. Dan yang terakhir yaitu promotion, program referral antar orang tua dan edukasi digital tentang keamanan transportasi anak. Next. Saluran Saluran pemasaran utama yaitu pertama ada Instagram dan TikTok, lalu yang kedua ada Google Ads dan SEO, yang ketiga ada WhatsApp, dan yang keempat ada sekolah dan influencer. Next. Oke, bisa dilanjutkan untuk teman saya untuk bagian prototype. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu prototype. Nah, untuk prototype sendiri kami menggunakan eh, Figma untuk mendesainnya. Yang pertama itu ada icon yaitu yang berisi identitas dan juga instansi sistem. Jadi berisikan logo. Untuk yang kedua yaitu berisikan layar beranda. Di sini jadi itu kita bisa menjelajah menjelajah fitur-fitur utama dan juga penjadwalan untuk penjemputannya.
Untuk yang ketiga yaitu eh, diisi dengan profil, yaitu mengenai info pengguna dan juga referensi. Untuk yang keempat yaitu berisikan layar peta dan juga pemesanan, yang dimana pada tampilan tersebut nanti berisikan pelacakan secara aktual dan juga status perjalanan. Untuk keunggulan fiturnya yaitu yang pertama ada pelacakan GPS real time, yang kedua yaitu jadwal antar jemput dan juga profil keluarga. Yang selanjutnya yaitu informasi pengemudi terverifikasi dan juga sistem rating dan juga ulasan. Yang terakhir yaitu referensi perjalanan. eh untuk desainnya itu menggunakan warna-warna yang cerah. Selanjutnya yaitu manajemen dan organisasi. Berikut adalah organigram dari manajemen tersebut. Kemudian bisa di next. Kemudian untuk penjelasan terkait struktur organisasinya sendiri yaitu terdapat chief eksekutif atau koordinator yang dimana eh, pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional dan keseluruhan. Kemudian terdapat produk dan teknologi lead yang tugasnya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian ada operation dan drive management di mana dia rekrutmen serta verifikasi seperti SKCK, psikotes dan pelatihan tersendiri. Kemudian yaitu marketing dan partnership lead. Dia sebuah kemitraan dengan sekolah dan kampanye terkait promosi tentang aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah finance dan admin lead yang dimana tugasnya pencatatan keuangan dan penagihan langganan. Kemudian untuk kebutuhan SDM-nya sendiri terdapat tim manajemen yang terdapat 5 orang, kemudian mitra pengemudi sekitar 20 hingga 50 mitra awal, kemudian terdapat customer service yaitu 1 orang dengan paruh waktu, kemudian admin operasional yaitu 1 orang. Melakukan syaratnya adalah melakukan verifikasi mitra, pengolahan jadwal dan monitoring operasional harian. Bisa di next. Untuk alur operasional GoSkuli sendiri itu terdapat 6, yaitu yang pertama orang tua mendaftar dan memilih paket langganan. Kemudian yang kedua sistem mencocokkan pelanggan dengan mitra pengemudi berdasarkan lokasi dan rutenya. Ketiga, pengemudi menerima jadwal antar jemput melalui aplikasi. Keempat, orang tua memantau perjalanan secara real time melalui fitur GPS tracking. Kelima, sistem ngirim notifikasi saat penjemputan, perjalanan, dan anak tiba di tujuan. Kemudian keenam atau yang terakhir, orang tua itu memberikan penilaian terhadap layanan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada pemodalan. Goskuli membutuhkan initial investment sebesar 60 juta. Sebanyak 50% dari modal tersebut dialokasikan untuk application development sebagai komponen utama karena Goskuli merupakan bisnis teknologi based. Sisa dana digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran, operasional, legalitas usaha, rekrutmen mitra, serta working capital. Sumber pendanaan berasal dari entrepreneurship grant, kontribusi 5 orang pendiri, dan family loan. Next. Selanjutnya, di sini ada keuangan. Proyeksi keuangan selama 5 tahun menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari 90 juta pada tahun pertama menjadi 435 juta pada tahun kelima. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan NPV sebesar 66,9 juta, IRR sebesar 37,95%, MIRR sebesar 32,9%,
dan profitability index sebesar 2,12 serta payback period selama 3,11 tahun. Seluruh indikator telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga dapat disimpulkan bahwa Goskuli layak untuk dijalankan dan memiliki prospek investasi yang baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Goskuli hadir sebagai solusi transportasi anak sekolah yang aman, terpercaya, dan terjangkau, sehingga dapat menjawab kebutuhan orang tua akan layanan transportasi yang lebih aman. Keunggulan Goskuli terletak pada fitur-fitur seperti GPS tracking, verifikasi pengemudi, penjadwalan otomatis, dan tombol SOS yang memberikan nilai tambah dibandingkan layanan transportasi pada umumnya. Selain itu, Goskuli juga memberikan manfaat bagi orang tua, siswa, sekolah, maupun pengemudi melalui peningkatan keamanan, keterlibatan orang tua, serta profesionalisme layanan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Goskuli memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis yang layak dan berkelanjutan karena mampu menjawab kebutuhan pasar yang nyata. Bisa di next. Selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi untuk mendukung implementasi Goskuli. Yang pertama yaitu melakukan validasi pasar melalui survei dan wawancara dengan orang tua, sekolah, dan pengemudi. Yang kedua yaitu memastikan keamanan data pengguna sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, melaksanakan pilot project pada wilayah terbatas sebagai tahap uji coba sebelum melakukan ekspansi. Yang keempat, yaitu menyusun SOP dan memberikan pelatihan kepada pengemudi agar kualitas layanan tetap terjaga. Dan yang terakhir, membangun kolaborasi dengan sekolah dan komite orang tua untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus memperluas adopsi layanan. Berikut video lampiran. Sebagai penutup, Goskuli diharapkan dapat menjadi solusi transportasi anak sekolah yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan orang tua maupun siswa. Semoga konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah?